pada kesempatan ini kita akan berbincang mengenai strategi rekrutmen yang efektif ya, efektif rekrutmen strategi yang nantinya juga akan mengarah ke divisi marketing atau posisi marketing yang akan kita cari. Nah, yang perlu saya highlight di sini, saya ingin menyampaikan bahwa dari pengalaman saya juga tentunya itu tidak ada metode rekrutmen yang sempurna sekali ya, karena memang kondisi setiap perusahaan itu berbeda-beda. Nah, di sini pun saya akan menyampaikan 4 hal gabungan ya antara pengalaman sebagai HR di bidang rekrutmen dan ada teori di sini, ada psikotes sederhana untuk posisi yang sesuai dengan menggunakan DISC dan profiling karakter dengan menggunakan meta program NLP. Nah, di sini saya akan praktek langsung sehingga saya share screen begini sehingga teman-teman harapannya lebih jelas mengenai materi yang akan disampaikan nanti. Dan harapan saya juga semoga dari diskusi kita nanti dapat berguna juga bagi kita semua, seperti itu ya. Oke, nah mungkin mulai saja. Yang pertama adalah resources, cara untuk mendapatkan karyawan. Nah sebenarnya cara untuk mendapatkan karyawan kalau kita atau kandidat ya, kalau kita klasifikasikan itu hanya 2, yaitu yang berbayar dan organik. Nah kalau teman-teman punya budget yang cukup besar, silahkan berbayar. Itu saya sangat rekomendasikan Jobstreet ya saat ini, karena Jobstreet ini memang platform pencari kerja yang pionir ya, saya kira termasuk pionir, jadi cukup populer. Namun biasanya campur ya, di Jobstreet ini akan ada fresh grade dan juga yang pengalaman akan campur. Ada Jogja ini dan yang lainnya. Kemudian kalau organik, kalau misalnya perusahaan teman-teman itu punya website ya, tentunya biasanya di situ ada karir ya, bisa diposting di sana. IG dan FB ini juga bisa. FB pun sekarang juga masih menarik kalau memang sesuai. Jadi kalau di FB teman-teman bisa join di grup yang spesifik ya. Misalnya cari apa? Marketing ya misalnya. Grup cari marketing Jogja misalnya. Kemudian masuk di grup itu dan posting di sana. Itu masih bisa dilakukan. Kemudian komunitas di Telegram dan WA group. Kampus kalau teman-teman ini cari yang fresh grade. Kemudian ada juga misalnya kita nitip flyer di kampus tersebut, biasanya akan diteruskan di grup alumni. Ini juga masih memungkinkan. Nah, di sini saya highlight mengenai Glints ya, Glints dan LinkedIn sebenarnya. Nah, kenapa kok saya highlight di Glints ini? Karena dari pengalaman kami ya, Glints ini cukup sesuai untuk mencari kandidat secara organik ya, cukup efektif ya. Dan di sini adalah gratis ya. Ini saya tunjukkan juga saja ya. Nah, ini adalah contoh loker yang kita share di Glints. Ini teman-teman bisa lihat ada berbagai macam posisi ya, dari marketing, kemudian desain, customer service, dan support. Ini contohnya. Ini ada 2000-an viewers. Kemudian yang melamar itu di sini ya, ada 45, 194, ini cukup bagus untuk gratis seperti ini. Nah, saya seringnya di Glints ini, kalau di Jobstreet tadi berbayar, dan Jobstreet itu kan saya contohkan Jobstreet ya, itu kan saya kira cukup mahal ya. Yang paling murah itu 3.700.000-an untuk 5 kali posting. Artinya 1 kali posting ini 700 ribuan. Nah, kalau di Glints itu, dan itu hanya berlaku 1 bulan. Kalau di Glints itu kita bisa atur ya. Saya senangnya di situ karena keaktifan postingan ini bisa kita atur beberapa bulan sesuai keinginan kita. Misalnya 2 bulan, 3 bulan itu boleh. Dan dan itu diperkenankan seperti itu. Artinya kita juga bisa pooling kandidat sebenarnya dari sini. Nah, masalahnya Glints itu hanya bisa untuk posting di mana menggunakan email perusahaan ya, domain bukan Gmail, bukan gratis. Dan ada sharing link website perusahaan. Ini saya contohkan. Kalau misalnya ini saya contohkan kalau kita ingin posting di Glints ya dari perusahaan. Nah, di sini jelas tidak diperkenankan untuk menggunakan domain gratis ya. Ini saya contohkan yang Gmail. Nah, sebenarnya ini bisa bukan diakali ya saya bilang, tapi bisa dengan menggunakan Gmail. Mungkin kalau teman-teman belum pernah. Nah, ini silakan saja ke sini ke customer service, nanti disampaikan permasalahannya. Ini pembicaraan lain saya sih ya di sini. Intinya bisa ke sini teman-teman. Jadi nanti customer service ini akan merespon, oh ternyata belum punya domain domain perusahaan email yang bukan gratis,
dan belum punya website, kemudian apakah bisa memposting di Clips, itu masih bisa. Nah, belum lama ini saya juga bantu teman saya di perusahaan lain untuk melakukannya, dan hanya upload NPWP saja, itu bisa. Nah, ini saya sangat sarankan pakai Glints karena itu tadi cukup efektif ya, dengan gratis itu tadi. Oke. Nah, selanjutnya adalah LinkedIn. Di LinkedIn itu kita bisa melakukan dua hal yang utama, yaitu job posting sama personal approach. Nah, kalau yang belum tahu LinkedIn mungkin, nah LinkedIn ini adalah platform yang mempertemukan antara profesional ya, baik itu pencari kerja ataupun profesional para pekerja dengan si pencari kerja. Nah, ini contoh LinkedIn saya punya follower 3.000 sekian. Informasi saja ya, dikirimin aja ini saya join 1 tahun 2 bulan, dan waktu itu follower saya itu di bawah 100. Dan kenapa kok sekarang jadi 3.000? Waktu itu memang tugas pertama dikirimin aja adalah untuk mendapatkan beberapa kandidat ya, beberapa posisi. Dan waktu itu kita masih terkendala di budgeting, artinya kita harus memanfaatkan budget ini dengan optimal. Oleh karena itu kita harus kreatif ya. Nah, salah satunya tadi saya manfaatkan LinkedIn ini. Nah, gimana kita memanfaatkan LinkedIn? Yang pertama, di LinkedIn ini kita bisa job posting sama seperti platform yang lain ya, seperti ini. Nah, ini bisa di-hide aja ya. Oke. Ini. Nah, ini contoh yang saya posting kapan ini ya? 1 bulan yang lalu ya. 1 bulan yang lalu. Kemudian di sini responnya itu ada 84, 17 komentar, dan 5 kali dibagikan. Nah, ini cukup bagus ya. Karena saya punya 3.000 follower itu tadi, lebih dari 50 komen, ini bagus. Nah, tipsnya, kalau misalnya perusahaan teman-teman itu ada buka lowongan banyak, langsung saja diposting banyak seperti ini. Kalau misalnya hanya 1-2, biasanya engagement-nya malah sedikit. Ini pengalaman, ya ini kapan ini? 2 bulan yang lalu, dan ini yang merespon, cuman segini top. Tapi kalau banyak ya, potensinya cukup banyak yang merespon. Saya punya follower 3.000, ternyata yang melihat postingan saya ini ada 8.000-an. Kenapa? Karena teman-teman yang ngerespon di sini itu mereka juga punya pengikut lain. Nah, ketika mereka merespon atau mengkomen, si pengikut itu juga akan melihat. Begitu. Jadi sampai 8.000, hampir 3 kali lipat dari follower saya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau tidak punya follower yang cukup banyak? Apakah posting ini masih efektif? Nah, sebenarnya ada satu cara, ada satu trik, yaitu dengan mengetek seseorang yang punya follower yang cukup banyak. Mengetek seseorang yang punya follower yang cukup banyak, di mana followernya itu memang harus related dengan yang kita cari. Dimana kalau sebagai talent acquisition, tentunya yang kita cari ya si kandidat kan. Dan ini saya sangat sarankan, ini saya contohkan ya, yaitu Pak Eng Heri Cahyono. Mungkin bisa dicatat saja kalau perlu. Pak Eng Heri ini merupakan seorang praktisi ya, seorang director human capital di suatu perusahaan. Namun beliau ini juga sebagai influencer sebenarnya. Jadi beliau ini sering sekali memposting motivasi, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan tips-tips untuk mencari pekerjaan. Jadi bukan hanya tentang perusahaannya saja, tapi banyak sekali di sini. Ya. Nah, ini silakan saja di tag. Dan menariknya di LinkedIn, teman-teman tidak perlu menjadi koneksi yang bersangkutan untuk bisa mengetek. Tinggal follow aja ini, ikutin, karena ini dibuka ya LinkedIn-nya Pak Heri ini. Tinggal di follow saja dan nanti silahkan di tag. Karena Pak Heri ini sangat-sangat welcome untuk di tag ya. Beliau pernah menyampaikan hal tersebut di suatu postingannya. Dan kalau kita lihat follower beliau itu hampir lebih dari 500.000, 541 pengikut. Nah, contohnya bagaimana? Mari kita lihat. Ini salah satu, ini baru saja saya lihat tadi ya, ini 1 hari yang lalu, ini Mas Franciscus ya, dia memposting suatu pekerjaan yang cukup banyak pekerjaannya. Kemudian dia nge-tag, mohon tag Bapak Eng Heri. Berapa follower responnya? Di sini ada 300 like, 300 respon, 33 komentar, dan 6 kali dibagikan. 1 hari yang lalu. Nah, kalau kita lihat
Mas Franciscus itu ada berapa followernya? 800, di bawah 1000. Saya tadi berapa? Saya 3000. Saya 3000. Nah, ini saya kebetulan ya lupa sih kemarin tidak ngetek Pak Engheri. Ini normal ya, ini normal ini malah nggak apa-apa, saya bisa menyampaikan perbedaannya. Nah ini normal hanya dengan hashtag saja tanpa ngetek Pak Heri. Ini 1 bulan yang lalu saya ada 84. Sementara tadi si Mas Franciscus itu baru 1 hari dengan mengetek Pak Heri itu bisa sampai 300. Padahal followernya Mas Franciscus di bawah 1000. Ini contohnya. Ini juga sama, ini contoh lain Mbak Betty, ini juga baru seminggu yang lalu, dia hampir sama dengan saya. Tadi ada 80-an saya, ini yang bersangkutan 62, 15 komentar, ini bagus di atas 10 ya. Padahal Mbak Betty itu followernya hanya 1400 ya, di bawah saya, setengahnya saya. Nah ini tips, jika teman-teman, walaupun koneksinya teman-teman ini hanya 1 orang saja, followernya itu hanya 1 orang saja, nggak apa-apa. Jadi silahkan tag orang yang followernya banyak. Ya saya sarankan tadi adalah ini Pak Engheri ini beliau cukup disegani sih di para praktisi HR ya. Pasti tahu ini Pak Engheri. Nah itu yang pertama tipsnya. Nah kemudian yang kedua apa? Personal approach. Nah jadi gini teman-teman, mungkin belum ada yang tahu juga kalau dikirimin aja ini bisa dilakukan banyak hal. Nah, di sini ada premium dan gratis ya. Saya sendiri belum pernah menggunakan LinkedIn Premium, tapi saya tahu di mana kalau di premium, yaitu berbayar ya tentunya, itu kita bisa melakukan banyak hal. Karir misalnya, kita bisa mendapatkan pekerjaan ya, open to work itu lebih cepat dengan berbayar juga. Kemudian juga bisnis, pengembangan bisnis bisa dilakukan, silahkan dipelajari lebih lanjut. Bahkan selling juga bisa dilakukan di sini. Dan ya, nah yang berhubungan dengan kita tentu saja soal rekrutmen. Nah, di mana kalau di link ini yang premium yang berbayar tadi kita bisa menghubungi kandidat secara langsung. Benefitnya itu di sini. Tapi apakah ini gratis? Oh tidak, ini berbayar. Berapa? Kita cek. Terakhir itu saya 1 jutaan ya, ini berapa? Oh, udah naik ya. 1.800.000 teman-teman untuk berlangganan 1 bulan di mana kita bisa menghubungi kandidat atau orang profesional tersebut yang kita cari secara langsung. Nah, apakah ada cara yang lain dengan tidak berlangganan premium? Bisa. Nah, bagaimana caranya? Mari kita praktekkan. Nah, maksudnya itu di sini loh. Tadi yang kalau misalnya berlangganan premium itu teman-teman bisa langsung menyampaikan pesan di sini. Misalnya kita lihat siapa ini Mas Randy ini misalnya pengalamannya sangat sesuai dengan yang kita butuhkan, misalnya kita nggak tahu dia cari kerja apa tidak, kita bisa langsung kirimkan pesan di sini. Nah, tapi ada satu trik di mana atau cara di mana kita tidak perlu berlangganan sampai berapa tadi? 1.800.000 ya. Caranya adalah di sini teman-teman. Oke, cara cari kandidat secara gratis di LinkedIn tanpa harus langganan premium ya. Jadi begini, misalnya teman-teman cari apa? Marketing, ini ada, marketing eksekutif misalnya. Ya, cari marketing eksekutif. Kemudian kita langsung di sini orang, filternya. Ini bisa di filter yang lainnya juga, misalnya kita butuh apa? Lokasi ya, Jakarta misalnya. Tampilkan. Nah, di sini akan banyak orang yang berprofesi sebagai marketing eksekutif yang tinggal di Jakarta. Nah, terus misalnya teman-teman nah ini sesuai, misalnya salah satu ini kita cek misalnya, oh si Mbak Jessica ini dari pengalamannya misalnya, oh ya dia ada pengalaman 3 tahun ya, kurang lebih 3 tahun, dan ini sesuai yang kita butuhkan. Nah, kalau berlangganan premium ini langsung bisa kirim pesan. Nah, kalau tidak, itu teman-teman cukup di sini loh, hubungkan, kemudian tambahkan pesan, terus kirim. Biasanya saya melakukan itu ya, saya perkenalan dulu, greeting, saya nanti dari kirimin aja, saat ini kita butuh apa, posisi yang dibutuhkan, dan ada kata-kata sakti, biasanya saya tambahkan, profil Anda sangat sesuai dengan kebutuhan kami, kemudian silakan kalau teman atau saudara ini open to work misalnya, atau tertarik dengan posisi tersebut, silakan langsung WA saya. Saya memberikan nomor WA saya, karena saya
Itu tergantung teman-teman sih. Kalau saya sangat welcome sih untuk dihubungi kandidat kapan saja, hari apa saja, saya welcome. Nah, apakah apa namanya hasilnya bagaimana? Ini saya contohkan ya, saya contohkan. Waktu itu kita cari senior manager finance dan accounting. Saya juga dapat ini dari LinkedIn secara gratis ya, untuk posisi senior manager, di mana mungkin banyak juga dari teman-teman ditawari dari Glins atau yang lainnya untuk corporate hiring partner, dan itu sangat mahal, bisa sampai sharing fee-nya 10-20%. Ini saya dapat secara gratis. Nah, tadi metodenya saya grading, kita butuh finance manager, posisinya sesuai, nomor saya ini. Dan sekarang yang bersangkutan, beliau Pak Oka, ini sudah bergabung di Kirimin Aja. Itu contohnya. Marketing ini juga saya baru dapat belum lama ini ya, Mas siapa ini, Prima Utama. Ini baru September kemarin, sekarang juga sudah join di Kirimin Aja. Ada juga Mbak Raras. Mbak Raras ini bagian dari tim HR payroll, saat ini juga sudah join. Tadi siang kita baru cari Vue.js, Mas Ari. Ini juga saya hubungi, sudah cukup lama sebenarnya saya hubungi yang bersangkutan, baru direspon tadi dan langsung kirim WA ke saya. Saking banyaknya, selama setahun terakhir saya join di Gibin aja, itu follower saya bisa sampai 3.000, yang tadinya hanya di bawah 100. Nah, isinya cuma kayak gitu-gitu. Ini langsung saya kasih nomornya, yang sempat ya saya balas, yang tidak ya justru itu filtering, bisa langsung ke saya. Itu tips ya. Oke. Nah, lanjut ya. Tadi cara mendapatkan kandidat sudah ada. Nah, kemudian tahapan kedua, nah ini caranya tadi, untuk personal approach-nya saya tuliskan. Nah, proses yang kedua adalah interview. Nah, dikirimin aja. Kalau interview apa namanya secara langsung itu akan butuh waktu yang cukup lama ya. Nah, mungkin metode ini juga banyak dilakukan oleh teman-teman. Kita ngisi dulu nih latar belakangnya bagaimana di apa namanya template yang sudah kita punya. Nah, di sini ada latar belakang personal ya, ada personal profile. Paling tidak jadi mereka disuruh isi dulu dari latar belakang personal, pendidikannya apa, pengalamannya, kemudian ini yang paling penting jangan sampai lupa ya, case terbesar yang pernah dihadapi, karena kita akan tahu kontribusi mereka itu sampai di mana dan bagaimana mereka menyelesaikan permasalahan itu. Sama ada pertanyaan teknis, dan yang penting ini adalah kalau saya biasanya kejar di sini juga kekurangan dan kelebihan yang dimiliki masing-masing secara personal. Nah, untuk latar belakang personal itu saya biasanya kunci ya, jangan sampai kandidat yang kita cari itu kan sudah di hiring misalnya terus akhirnya dia keluar ya karena latar belakang non teknis ya. Non teknis itu bisa dari macam-macam. Contoh misalnya kita tahu latar belakang pekerjaan orang tuanya ya, misalnya menengah ke atas atau latar belakang pendidikannya menengah ke atas. Nah, kita langsung harus aware di sini di pendidikan terakhirnya si kandidat, dia ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau tidak, misalnya S1 ke S2, itu langsung kita kunci, oh ternyata ada misalnya, nah kita patut aware di situ. Atau misalnya kandidat perempuan yang sekiranya, mohon maaf ini mungkin agak personal ya, mungkin belum menikah begitu, nah kita langsung tanya apakah 2 tahun ke depan ada rencana menikah gitu, ya untuk antisipasi saja, karena itu pernah terjadi di kami, akhirnya dia keluar. Terus misalnya baru menikah dan belum punya anak, ya kita langsung tanya apakah sedang hamil atau misalnya ada planning atau tertentu untuk mendapatkan putra anak. Nah, kita perlu tahu di situ ya. Anak terakhir pun kita juga perlu waspadai apakah sudah dapat izin dari orang tua atau tidak. Begitu. Ini kunci dari latar belakang personal. Kemudian kalau pengalaman kerja tentu saja kita harus tahu targetnya bagaimana, cara mendapatkan target dan alasan mundurnya kenapa. Kemudian tadi ini case terbesar, ini harus ada ya, saya minta harus ada di tim HR untuk apa namanya menanyakan ini, bagaimana cara dia menyelesaikannya. Terus tadi pertanyaan teknis, ini tidak. Nah, deskripsi gambaran 2 tahun ke depan ini juga pertanyaan standar lah saya bilang ya. Nah, yang perlu dinotif juga itu di sini kelebihan dan kekurangan secara personal ya. Jadi bukan tentang yang teknis ya, tidak. Kalau misalnya kekurangannya itu dia menuliskan tentang hal-hal yang sekiranya berpengaruh terhadap kinerja, nah kita patut apa namanya
mengetahui bagaimana cara dia menyelesaikan agar itu tidak terjadi. Misalnya kita cari marketing tapi dia nulis di sini pemalu, itu kan sudah tidak relate. Atau tidak bisa teamwork, waktu itu ada. Nah itu bagaimana? Kenapa? Oh ternyata dia seringnya kerja remote dan tidak berinteraksi dengan teman-temannya. Jadi dia butuh waktu di sana. Nah contohnya begitu. Oke. Nah kemudian tadi sudah ngisi personal profile, sudah interview. Kalau ada skill testing, silakan lakukan skill testing. Nah, ini penting. Nah, selanjutnya kalau diperlukan ya, jika diperlukan, lakukan cross checking ke perusahaan sebelumnya. Nah, biasanya ini diperlukan untuk posisi yang manajerial ya, TL up. Itu harus kita cross check ke perusahaan sebelumnya. Minta untuk mengirimkan nomor HR lebih bagus, HR lebih bagus, atau atasan langsung. Nah, kalau misalnya dia tidak berkenan, nah itu kita juga patut waspada. Kenapa? Artinya kan bisa jadi keluar karena ada sesuatu. Tapi kalau misalnya ya berkenan saja, tentu saja kita bisa langsung cross check kenapa keluarnya, kemudian pencapaian di sana bagaimana, sehingga lebih mantap lagi ya untuk meng-hiring si kandidat. Gitu. Nah, oke, ini semua proses administratif sudah dilakukan. Kita sudah yakin nih karyawan calon kandidat sesuai untuk menduduki posisi tersebut, marketing misalnya. Nah, apakah sudah sampai di situ saja? Belum, teman-teman. Nah, kita perlu cek lagi dari sisi psikotesnya, dari sisi apakah sesuai dengan penempat karakter tersebut atau tes yang kita lakukan, interview yang kita lakukan itu sesuai dengan posisi yang kita butuhkan. Nah, ada berbagai macam metode testing, silahkan dipakai ya. Ada setahu saya ada ada Kosti, Warteg dan yang lainnya. Tapi yang paling simpel ini saya contohkan yang DISC. DISC adalah alat atau metode testing psikotes untuk mengetahui di posisi mana kandidat itu berada sesuai dengan latar belakangnya, karakternya seperti itu. Nah, gampangannya begini teman-teman. DISC itu ada 4. Satu adalah dominan. Dominan itu cenderung orangnya fokus ke tugas dan dia outgoing, dia punya energi yang besar. Nah, ini biasanya dimiliki oleh untuk posisi-posisi manajerial ya, atasan CEO, bos itu biasanya dominannya lebih tinggi. Nah, kemudian yang kedua adalah influence. Influence ini dia energinya tinggi, fokusnya ke orang. Nah, ini biasanya dimiliki oleh marketing, sales, pembicara, motivator, itu biasanya dia suka di sini, suka ngomong ke orang, energinya besar. Kemudian steady itu adalah tipe karakter orang yang dia senang fokusnya ke orang, tapi dia riset, pasif saja, energinya tidak besar. Nah, ini biasanya dimiliki oleh customer service, HR bisa, administrasi, staf HR ya, dia di sini biasanya. Kemudian yang terakhir compliance, ini tipe fokusnya ke tugas, energinya tidak begitu besar. Biasanya dia tipe pekerjaan yang membutuhkan mengikuti regulasi SOP. Ini cocok untuk finance, untuk legal. Ini pas di sini. Nah, tes DISC sendiri itu macam-macam. Silahkan browsing, itu banyak sekali gratis ya. Nah, ini saya contohkan begini. Jadi gampangannya itu begini, ada 4 gambaran diri kriteria. Si kandidat diminta untuk memilih yang paling sesuai dan paling tidak sesuai. Kemudian nanti akan muncul hitungannya. Resultnya ada di sini, ada di beberapa grafik ini. Kepribadian di muka umumnya bagaimana, tekanannya bagaimana, kalau mendapat tekanan dia akan menjadi bagaimana, dan kepribadian aslinya bagaimana itu ada. Tapi sebenarnya ini kompleks ya, ini bagus. Tapi sebenarnya kita bisa menyimpulkan lebih simpel lagi dari hasil DISC itu, yaitu di sini teman-teman. Ini tadi saya informasikan tadi ya, berdasarkan sifat dan profesi apa yang sesuai. Nah, tipsnya adalah begini, kita lihat 2 hasil kriteria tertinggi dari tes tersebut. Tapi jangan berlawanan. Kalau untuk staff ya, jangan berlawanan. Nah, gimana contohnya? Contohnya begini. Jadi tadi misalnya kita cari payroll ya, tadi payroll compliance ya. Yang berlawanan itu begini loh, C sama I atau D sama S itu berlawanan. Kalau misalnya kita cari payroll, hasilnya adalah CS, nggak apa-apa. Dia masih akan C tadi akurat, teliti, logis, dan
dia steady, dia tenang dan sabar, nggak apa-apa, dia akan sabar, dia akan tenang dalam mengerjakan payroll. Hasilnya CD, ya nggak apa-apa, dia teliti dan dia juga kuat ya, dia tegas. Jadi kalau misalnya disuruh markup atau apapun ya dia tidak mau. Ini masih oke. Tapi kalau hasilnya CI, ini kita patut waspada atau malah kita perlu diperdalam lagi. Ini sesuai apa tidak untuk posisi itu? Karena iya bisa jadi dia compliance, dia accuracy, tapi dia banyak bicara misalnya. Dia kreatif kan influence ini. Kreatif, banyak bicara, bersahabat. Bisa jadi nanti informasi gaji slip bukannya dikip, tapi karena dia banyak bicara, bersahabat, malah diinformasikan ke orang lain. Nggak boleh. Nah, di sini influence ini juga kreatif. Saking kreatifnya misalnya harusnya gajinya berapa? 10 juta, tapi karena dia kreatif tak tambahi aja 20 di belakang. Nggak bisa, nggak boleh. Saking kreatifnya misalnya reportnya dikasih penuh warna. Nggak penting juga. Nah, ini. Jadi kita harus waspada di hasil yang berlawanan. Contoh lain misalnya apa ya, steady itu apa, customer service ya misalnya. Customer service, kita hasilnya kalau itu SI nggak apa-apa, dia akan ramah, tenang, sabar, dan jika dia juga akan bersabar dan kreatif, nggak apa-apa. Kalau hasilnya SC juga nggak apa-apa, dia akan tenang, sabar, dan dia komplain tadi apa, regulasi, dia akan mengikuti regulasi bagaimana menyelesaikan komplain misalnya. Tapi kalau hasilnya SD, nah kita patut waspada juga. Karena D ini kan dominan, dia lebih mengedepankan ego. Bisa jadi dia menyelesaikan komplain customer dengan tenang dan sabar, tapi juga dia mengedepankan ego. Bisa jadi dia tidak menyelesaikan, tapi malah adu argumen. Nggak boleh. Resikonya terlalu besar jika hasilnya memang berlawanan. Gitu. Nah, itu untuk staff. Tapi untuk level manajerial, ya sebaiknya salah satu D, walaupun berlawanan. Karena ya level manajerial harus bisa concepting, harus tegas, harus bisa leadership yang kuat, yang baik. Nah, maka kalau level manajerial nggak apa-apa kalau ada D-nya. Gitu. Oke. Nah, ini ini yang menurut saya penting ya dan harus lebih baik dimiliki oleh beberapa praktisi HR. Nah, tadi kita sudah mendapatkan calon kandidat, prosesnya bagaimana, kemudian kita sudah lakukan DISC, sudah sesuai nih. Tapi ternyata setelah dia masuk tidak produktif. Nah, ini yang salah yang mana? Apakah tesnya atau lingkungannya, culture, atau kita mengesampingkan culture dan sistem ya, kita fokus ke karakter dan metode rekrutmen ini. Nah, yang salah yang mana ini sebenarnya? Nah, jadi begini, setelah semua itu selesai, masih ada satu lagi sebenarnya, yaitu mengetahui profiling si kandidat. Nah, itu bisa dilakukan berbagai cara juga, teman-teman bisa browsing sendiri. Kalau kami di sini menggunakan meta program NLP. Nah, NLP kalau teman-teman ada yang sudah pernah dengar ya, Neuro Linguistic Programming ya, kita analisa berdasarkan karakter, berdasarkan cara mereka menjawab, itu kita bisa tahu bagaimana kita menggerakkan si orang itu, si kandidat itu. Nah, apa itu? Di sini ada 5 cara menggerakkan kandidat atau siapapun agar mengikuti instruksi kita. Nah, itu ada 5 arah, sumber, dasar, faktor, dan tingkat. Nah, apa itu? Mari kita bahas satu-satu ya. Oke. Nah, yang pertama profiling berdasarkan arahnya. Oke, ini begini. Jadi berdasarkan arahnya, orang itu ada 2 karakter, ada 2 tipe, yaitu orang yang bisa digerakkan dengan tipe mendekati dan orang yang bisa digerakkan dengan tipe menjauhi. Nah, apa itu? Kalau orang mendekati, biasanya dia itu fokusnya ke tujuan. Ya, dia ingin mencapai sesuatu. Dia sangat senang dimotivasi dengan reward, hasil. Tapi kalau tipe orang menjauhi, itu biasanya dia bergerak karena dia tidak ingin rasa sakit. Tapi dia juga bagus untuk mengukur faktor risiko. Nah, ini tidak ada yang benar dan salah ya, itu tergantung posisi apa yang kita cari. Tadi orang menjauhi, menghindari rasa sakit, nggak mau. Nah, cara memotivasi orang menjauhi itu bukan dengan reward, tapi dengan sanksi, ancaman, punishment ini malah jadi. Nah, bagaimana prakteknya? Bagaimana tahu kita kandidat tersebut atau orang tersebut
masuk di karakter mendekati atau menjauh, ini di sini ada contekannya, filtering. Nah, ini sudah saya tulis, ini seharusnya PPT ini lengkap sekali ya, simple tapi sih lengkap. Harapannya begitu. Nah, oke, caranya untuk mengetahui adalah silakan tanya ini. Apa yang saudara inginkan dari sebuah pekerjaan? Nah, konteksnya ini bisa macam-macam ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanya yang lain itu boleh konteks yang lain ya. Menggali yang lain ke teman misalnya. Tapi kan di sini kita ngomongin tentang rekrutmen ya. Maka saya ganti dengan pekerjaan. Nah, apa yang saudara inginkan dari sebuah pekerjaan? Bisa jadi dia menjawab, saya ingin mendapatkan pendapatan misalnya. Tapi itu tuh masih surface saja, masih masih jawaban di kulitnya. Karena tipe orang itu biasanya dia delete, mengurangi jawaban atau dia menambah-nambahkan seperti itu. Nah, maka itu kita perlu tanyakan untuk mengetahui core-nya banget, kita perlu tanyakan sampai 3 kali minimal. Tanyakan, kenapa kok itu penting? Jadi misalnya, apa yang saudara inginkan dari sebuah pekerjaan? Oh ya, saya pengen mendapatkan pendapatan. Kenapa kok itu penting? Oh ya, saya pengen mendapatkan pendapatan lebih dari saya mendapatkan gaji lebih dari pekerjaan saya sebelumnya misalnya. Oh, kenapa kok pendapatan lebih itu penting? Ya, karena saya pengen beli mobil misalnya. Nah, jelas, dah itu orang tipe mendekati. Cara ini pas mendekati ini sesuai banget kalau teman-teman cari marketing, ya. Karena kasih reward aja, kita kasih target. Nanti kalau kamu bisa mencapai segini target, kamu akan mendapatkan insentif segini ya, 2 juta ya. Nah, dia senang kayak gitu. Tapi kalau tipe orang menjauhi, apa yang saudara inginkan dari sebuah pekerjaan? Oh, saya ingin mendapatkan pendapatan. Oke. Tanyakan, kenapa kok mendapatkan pendapatan itu penting? Ya, karena saya tidak ingin kekurangan. Oke, kenapa kok tidak ingin kekurangan itu penting? Ya, karena saya tidak ingin malu di depan keluarga. Kenapa kok tidak ingin malu itu penting? Ya, karena saya tidak ingin dicap tidak sukses misalnya. Nah, itu kan tadi ini ciri-cirinya kan menggunakan kata tidak. Nah, ini tipe orang menghindari. Kalau tipe orang menjauh kayak gini, Anda berikan reward untuk cara menggerakkan atau memotivasi, nggak akan jalan. Kasih aja dia sanksi. Oh, nanti kalau kamu tidak bisa menyelesaikan tugas ini ya, tentu saja nanti saya akan ganti kamu dengan karyawan lain misalnya. Nah, ini oke kalau dilakukan di orang tipe yang menjauhi. Sekali lagi, metode NLP ini bisa dilakukan di berbagai aspek ya, jadi bukan hanya pekerjaan sebenarnya. Oke. Contohnya apa ya? Bukan pekerjaan, misalnya teman-teman itu punya anak misalnya. Nah, tanya, kenapa kok kamu itu belajar, Dek? Oh ya, karena saya pengen naik kelas. Karena saya pengen ranking 1. Dah, itu reward. Itu tipe yang suka di reward. Oke, kalau begitu besok kalau ranking 1 saya kasih sepeda ya. Nah, ini oke. Tapi kalau yang satu misalnya, kenapa kok kamu belajar misalnya? Ya, karena saya tidak naik kelas, karena saya malu jika tidak naik kelas. Ya, motivasinya juga berbeda. Kamu harus belajar ya, nanti kalau kamu tidak naik kelas gimana? Gitu. Kadang saking seringnya pakai ini saya jadi terbiasa. Ya, oke. Nah, next, sumber motivasi yang kedua, cara menggerakkan yang kedua adalah kita tahu dulu sumber orang itu dari mana, sumber untuk menggerakkan itu dari mana. Nah, di sini ada 2 tipe orang dari sumber motivasinya, yaitu tipe orang yang internal dan tipe orang yang eksternal. Nah, orang yang internal itu lebih fokus ke dirinya sendiri, bergerak atas kemauannya sendiri, melakukan sesuatu atas kemauan sendiri. Instruksi itu mereka hanya informasi saja, nonsen, mereka tidak akan melakukan. Itu tipe orang internal. Nah, ini ada, silakan dibaca sendiri nanti ya. Biasanya ini tipe leader duduknya tegak, tidak banyak ekspresi. Nah, cara untuk memotivasi, ya kita libatkan, kita tanya, gimana sih menurutmu bagaimana menyelesaikan suatu pekerjaan ini? Ya, dia akan senang seperti itu. Tapi beda dengan orang eksternal. Nah, orang eksternal ini biasanya dia fokusnya justru ke eksternal, ke orang lain. Untuk menggerakkan dia itu butuh perintah justru, butuh saran. Dia tidak bisa bergerak sendiri, dia butuh saran. Nah, caranya untuk memotivasi orang ini ya silakan saja langsung aja kasih saran saya
menurut saya kamu harus jelas, instruksinya harus jelas. Cirinya orang ya biasanya duduknya condong ke depan, ekspresi wajah bingung, nggak yakin. Nah, gimana kita bisa tahu orang itu internal dan eksternal? Ada contekannya lagi di sini. Ini lengkap sekali di sini. Simpel tapi lengkap. Nah, bagaimana Anda tahu bahwa Anda sudah melakukan pekerjaan dengan baik di kantor? Bagaimana Anda tahu bahwa Anda sudah melakukan pekerjaan dengan baik di kantor? Oke, kalau orang internal pasti akan menjawab, ya saya sudah melakukan sendiri, saya sudah berusaha dengan effort saya sendiri, biasanya begitu. Kalau orang eksternal dia akan menjawab, oh ya saya sudah mengikuti saran, saya sudah mengikuti instruksinya, saya sudah mengikuti SOP-nya, ini orang eksternal. Gitu. Jadi kita pun cara menggerakkan orang itu juga berbeda, kita harus tahu dulu sumber motivasinya dari mana. Oke. Nah, ini dasar motivasi. Selain sumbernya, kita juga bisa mengetahui karakter seseorang itu dari dasar motivasinya. Nah, berdasarkan dasar motivasinya, tipe orang itu bergerak karena dua hal. Yang satu adalah opsional, yang satu adalah prosedural. Orang opsional, opsi, banyak pilihan. Ini kreatif, orang yang kreatif. Dia cenderung bisa menciptakan, mengembangkan ide, mencoba berbagai hal. Itu orang yang opsional. Orang yang prosedural kebalikannya, dia ngikutin prosedur. Dia itu bingung kalau nggak ada prosedur, nggak ada SOP yang jelas, ini bingung. Tipe orang prosedural ini biasanya berbelit-belit ciri komunikasinya. Misalnya kita tanyakan hal simpel aja, bukan tentang pekerjaan ya, kita tanya, gimana kamu bisa bekerja di sini, misalnya, oh ya kamu bisa kuliah di sana, misalnya, oh ya saya dulu daftar di sini nggak diterima, kemudian saya les. Nah, itu tipe-tipe dan les lagi terus daftar lagi tidak terima, les lagi daftar lagi tidak terima, kayak gitu. Jadi berbelit-belit proses. Itu ciri orang prosedural. Ya, kalau orang prosedural kayak gini, cara motivasinya ya kasih aja SOP yang jelas untuk dia senang. Nah, gimana cara taunya kita bisa tahu dia opsional dan prosedural? Ada contekannya. Filtering saja, bagaimana Anda menyelesaikan sebuah pekerjaan? Ya, opsional lebih cenderung ke dirinya sendiri. Saya mengembangkan ide, saya berusaha, ini opsional. Kalau prosedural dia lebih ke prosedur, SOP, begitu, mengikuti regulasi dan SOP. Oke. Nah, ini butuh pemahaman benar-benar faktor motivasi ini agak saya bukan bilang susah ya, tapi perlu pemahaman ya untuk mengetahui cara menggerakkan orang dari faktor motivasinya. Nah, secara faktor motivasi, orang itu ada 3 tipe, yaitu ada tipe persamaan dengan pengecualian, dan perbedaan. Nah, apa itu? Nah, tipe orang persamaan, dia itu termotivasi untuk tetap tinggal di situasi yang sama, melakukan hal yang sama. Contohnya finance, pajak, customer service, itu dia biasanya sama, melakukan hal yang sama. Kan regulasi pajak juga begitu. Cara motivasinya, oke, ini nanti teman-teman akan melakukan, misalnya kandidat ya, ini Anda nanti akan melakukan pekerjaan yang sama, tidak berubah, persis, nah dia senang kayak gitu. Tipe perbedaan dengan kecualian, dia akan melakukan pekerjaan yang sama, tapi seiring waktu akan ada perbedaan. Nah, contohnya apa? Ini ada saya contohkan sales content writer, SEO. Gunakan kata-kata progresif untuk memotivasi. Nah, oke. Sekarang memang kita sedang di tahap ini, namun kita sedang berkembang, kita tumbuh pelan-pelan untuk menjadikan misalnya pendapatan kita lebih tinggi melalui teman-teman yang didukung oleh tim sales, misalnya begitu. Tipe persamaan dan kekecualian. Kalau tipe perbedaan, dia termotivasi untuk berubah dengan cepat dan drastis dan berbeda sama sekali. Misalnya kalau pekerjaannya R&D misalnya, ini bisa untuk tipe perbedaan karena dia akan melakukan riset dan hasilnya berbeda dengan sebelumnya, bisa jadi beda motivasinya ya. Oke, kita akan melakukan perubahan yang beda, tidak seperti lainnya, tidak seperti biasanya, seperti itu. Nah, caranya untuk mengetahui si kandidat tersebut atau orang tersebut ada di tipe mana, kita bisa menanyakan ini, apa hubungan antara pekerjaan ini dan pekerjaan sebelumnya. Kita jangan menggunakan kata perbedaan atau persamaan ya, karena ini sudah akan mengarahkan dia ke perbedaan atau kepersamaan.
Ya, jangan. Jadi langsung saja, apa hubungan pekerjaan? Pasti dia akan menjawab, oh ya sama saja. Oh ya sama tapi perbedaan. Oh sangat berbeda, misalnya begitu. Nah, contohnya begini, ini mungkin agak susah dipahami ya. Uh, saya bilang NLP ini bisa profiling untuk apapun ya. Kalau misalnya katakanlah teman-teman sales misalnya, kemudian ada suatu pameran penjualan mobil misalnya, ada customer yang datang, itu pun kita bisa lakukan faktor motivasi ini. Contohnya yang lebih gampang ya. Contohnya begini, ada datang tadi customer, kita tanya, oh bapak pengen mobil yang seperti apa Pak? Atau mobil sebelumnya, mobil bagaimana Pak? Mungkin bisa saya bantu. Nah misalnya dia menjawab, oh saya belum pernah punya mobil, saya baru mau cari-cari, fix itu orang perbedaan. Jadi dia beralih dari kondisi sebelumnya ke kondisi baru, dia pengen mobil. Nah motivasinya gimana ya? Sampaikan hal-hal yang apa namanya berbeda. Oh iya Pak, benar kalau punya mobil ya nanti nggak kepanasan, bisa apa lebih nyaman, nah kayak gitu nggak panas kayak gitu. Nah itu langsung ini bisa termotivasi. Nah, ini contoh mobil yang sesuai, nah, terus diarahkan. Tapi kalau dia menjawab, oh pengen mobil seperti apa Pak? Ya saya pengen sedan sih sebenarnya. Dan saya lihat brosurnya itu kok menarik ya, sedan yang baru. Nah, dia tipe persamaan sama-sama sedan, tapi dengan pengecualian, ada perbedaan. Oh iya, tawari sedan, jangan tawari yang lain. Dan jelaskan kelebihan sedan yang baru itu apa. Misalnya begitu. Namun kalau dia menjawab, oh saya sudah punya mobil sedan, tapi mobil saya mau dipakai anak saya, ya tanyakan mobilnya apa Pak. Nah kemudian cari mobil yang dijual yang hampir sama dengan mobil dia, maka dan ungkapkan persamaan-persamaannya. Nah itu cara untuk memotivasinya, untuk mendapatkan si calon customer itu. Contoh untuk marketing mungkin akan lebih gampang ya. Ya, oke. Itu kemudian yang terakhir yaitu tingkat motivasi. Tingkat motivasi, berdasarkan tingkat motivasinya, gimana kita bisa menggerakkan orang? Ada dua tipe orang. Di sini adalah orang yang proaktif dan orang reaktif. Orang proaktif ini biasanya pro, cepat, ya. Jadi langsung. Dia tidak banyak, dia apa ini? Tidak ada kesabaran ya. Dia gerak cepat ya. Speed yang diutamakan. Nah, bergerak tanpa berpikir. Jadi orang cepat. Memotivasinya, ya tentu saja. Oke, kita langsung hari ini kita capai target 1.000 ya. Ayo ya, cepat ya, kejar ya, bisa ya. Nah, oke ini orang proaktif. Kalau dimotivasi begitu. Tapi kalau orang reaktif nggak akan mempan itu. Orang reaktif ini fokusnya dia analisa, mempertimbangkan. Cara motivasinya ya, oke silakan renungkan dulu, silakan dipertimbangkan, kemudian setelah itu silakan dilakukan. Nah, gimana kita bisa tahu orang itu proaktif atau reaktif? Ada contekannya. Di sini ada filternya, silakan ditanyakan bagaimana cara Anda mengambil keputusan. Orang proaktif biasanya dia akan ya langsung saja saya bergerak aja, saya lakukan, saya action. Orang reaktif dia pasti akan jawab, oh saya sudah pertimbangkan berbagai hal, saya sudah analisa berbagai faktor resiko. Itu orang reaktif. Nah, oke, kita tadi sudah bicara panjang lebar, ada orang reaktif, proaktif, mendekati, menjauhi, itu fungsinya apa sih? Fungsinya di sini tentu saja, ketika kita rekrutmen, dikirimin aja, paling tidak ini kami menetapkan 5 hal ini, paling tidak harus 3 saja dimiliki oleh si kandidat. Nah, apa itu? Tentu saja, untuk seorang marketing, arah motivasinya tentu saja harus tipe mendekati. Karena harus senang dengan reward, harus senang di target dengan mendapatkan reward, harus tipe mendekati. Sumber motivasinya ya eksternal. Dia orang eksternal itu biasanya lebih mendengarkan orang lain, saran, mendengarkan calon kandidat, calon customer ya. Kemudian dasar motivasinya opsional. Opsional itu tadi apa? Kreatif. Artinya akan kreatif jika menghadapi berbagai customer dengan karakter yang berbeda. Faktor motivasinya perbedaan karena dia mengarahkan si customer yang tadinya tidak menggunakan kirimin aja dialihkan menggunakan kirimin aja. Apa sih perbedaannya? Dia harus ada faktor perbedaan. Tingkat motivasinya tentu saja proaktif, nggak usah pikir panjang, ada lead sekian langsung dihubungi, tidak usah mikir nanti akan efektif apa tidak, tentunya langsung proaktif gitu. Jadi dari 5 ini minimal banget kami harus ada 3 yang sesuai. Oke, ya cukup saya kira panjang lebar. Terima kasih.
Oke, keren banget Mbak Naning ya. Saya sangat terbuka sekali dengan apalagi tadi ya terakhir tentang meta program NLP ini buat nyari orang marketing kalau dikirimin aja itu wah ternyata kayak gini ya. Paling teman-teman sangat dapat insight ya harusnya ya. Malah teman-teman yang mau bertanya bisa tulis dulu di kolom chatnya